Siapa yang lagi cari tablet Android murah 4 juta tapi nggak murahan, maunya ada kualitas juga, bisa main game, bisa sambil kerja, dipakai lucu, dibawa ringan, dikasih ke bocil juga rela karena murah kan. Terus nggak bikin mata bocil rusak karena main tablet terus. Ya udah, gua sekarang lagi cobain Oppo Pad Neo ini selama 2 minggu dan tablet ini tuh unexpectedly cocok buat banyak orang sih menurut gue. Termasuk lo yang nonton ini, jangan-jangan. Mari kita review. Kenalin gue Yasmin, welcome back to Pem Channel. Gue lagi rajin review gadget, smartphone, dan cerita-cerita juga di konten Pem Channel di Tambah Smart. Lo bisa cek juga video lainnya. Kali ini gue mau bahas experience gue selama 2 minggu pakai Oppo Pad Neo di keseharian kerjaan gue yang mobile. Secara gue sering banget kerja di cafe, ketemu klien, meeting, syuting. Terus malam pas nongkrong juga tetap harus kejar setoran tulisan, press release, script, dan lain sebagainya. Dan nih Oppo Pad bener-bener bantu kehidupan gue sekarang. Plus minusnya apa dan gimana akan gue spill satu-satu ya. Pertama kita bahas dulu dari sisi desain dan build quality. Lo lihat aja ini ya. First impression gue soal desain Oppo Pad ini cukup mewah ya ternyata. Punya desain rounder kayak gini bikin gue rasanya suka banget sama bodinya. Dan cukup menyenangkan sih bodinya yang seksi ini. Jadi kayak gue menyayangkan kalau misalnya dia lecet. Makanya gue beliin deh case untuk nutupin body seksi si tablet ini biar nggak baret. Namanya juga pemakaian gadget, pasti kita pakai keseharian kita. Banyaklah chance-nya untuk jatuh, ketimpa tangga, dan gitulah. Bodinya juga mirip iPad, bahannya dari aluminium, jadi dia glossy dan tetap kokoh. Ukuran layarnya 11,4 inch, resolusi 2,4K dengan posisi kamera yang ada di tengah kayak gini. Jadi kalau posisi meeting aman, gak miring-miring yang awkward gitu. Terus cocok lah kalau mau dipakein buat meeting. Lo pakein case lucu kayak yang gue punya. Untuk 2 warna yang di bagian belakang sih bakal ketutup ya, jadi gak terlalu jadi bahan pertimbangan sih untuk warnanya ini. Kalau overall bahannya emang bukan yang premium, tapi untuk harga 4 jutaan ini cukup worth it. LCD-nya pakai panel IPS 90Hz dan dia sudah dapat UV ray lens yang udah cukup banget untuk menjaga mata dari anak-anak bunda ya, mata-mata anak bunda maksudnya, ataupun lo semua yang sibuk kerja nih lihat layar terus. Jadi no worries lah kalau dipakai berjam-jam. Responsifnya oke, dan buat harga segini brightnessnya cukup buat di indoor, dan di outdoor full sunlight ya mesti sedikit ngedeketin mata aja ya. Cuman kalau dibanding review gue yang Honor Pad 9, gue review beberapa bulan lalu, cek videonya di sini, gue masih prefer punya Honor sih kalau layarnya. Berikutnya bahas spesifikasi. MediaTek Helio G99 ya oke lah buat main game tipis-tipis. Chipset ini hadir di tahun 2022 dan masih bisa diandalkan lah untuk beberapa smartphone dan tablet di tahun 2025. Bukan chipset gaming tapi cukup buat multitasking ringan kayak ngetik press release, script di Google Docs, buka 2-3 apps sekaligus, main Mobile Legends atau Block Blast ya, tapi jangan dipaksa lah buat ngedit video 4K gitu ya. Kalau main Roblox masih aman sih. Tapi ada note sedikit, tablet yang gue review ini RAM-nya 6GB dan jujur agak kerasa ada lag dan lama gitu ya pas buka banyak app. Saran gue sih ambil yang 8GB aja sekalian biar lebih nyaman dan aman buat jangka panjang. Nah untuk hasil Geekbench 6 CPU benchmarknya ada di single core 713 dan multicore-nya di 1882. Kerasa ya lumayan di bawah Honor Pad 9 kalau dari benchmarknya ini. Dan untuk benchmark 6 GPU-nya itu ada di 1387. Sebenarnya ini udah cukup buat kerja sehari-hari, gaming ringan, edit foto, video tipis-tipis ya masih bisa gitu. Dan untuk Oppo Pad Neo ini dia pakai Android 14, jadi bakal familiar banget untuk semua pengguna yang biasa pakai Android. Sama
Sama aja untuk download aplikasi tetap di Play Store dan lain sebagainya bakal ngikut layaknya tablet Android dan smartphone pada umumnya. Nah, ada yang unik nih di gesture dan fiturnya di Oppo Pad Neo ini. Pertama, lo bisa pakai yang namanya sidebar. Lo tinggal slide aja di sebelah kanan kayak gini. Nah, dia langsung muncul di sidebar yang bisa lo custom juga. Ini bisa lo taruh screenshot, kamera atau aplikasi apa yang mostly lo pakai terus-terusan. Jadi kalau lo lagi di home screen kayak gini ya, lo tinggal klik aja gitu, atau lagi di aplikasi mana klik aja gitu. Terus kalau lo lagi di home screen kayak gini, lo tinggal swipe satu jari ke bawah, bakal muncul yang namanya widget seukuran smartphone. Mesti bisa lo adjust juga kayak Spotify atau Apple Music biar gampang gitu ya mau ganti lagu atau apa. Terus kalau mau screenshot sama kayak Android biasa tuh 3 jari. Nah, itu beberapa gesture yang gue suka sih, yang terutama yang sidebar tadi ya. Jadi kalau lagi main game tiba-tiba mau buka apa bisa langsung cepat. Dan untuk baterainya dia cukup jumbo, 8000 mAh, bisa awet seharian tanpa perlu bawa charger. Baterainya berkapasitas besar, mampu bertahan sih 14,5 jam di pemutaran video nonstop. Yang selama gue pakai jujur seharian pun dipakai ngetik, sampai besoknya lagi mau dipakai main game juga masih cukup. Paling baru ngecas lagi tuh setelah 2 hari. Gue nggak pusing lah mikirin chargernya gimana gitu. Dan Oppo Pad Neo ini didukung pengisian daya cepat juga Super VOOC yang 33 watt. Jadi kalau buat bunda-bunda yang kasih kebocil gitu ya, karena ini tahan lama banget baterainya, harus di alarm gitu loh bocil-bocil untuk main tablet. 2 jam langsung auto lock, jadi gak boleh main lagi. Cuman sekali lagi yang gue mention itu adalah RAM 6GB nya itu emang kerasa kurang gitu ya. Sekalian aja belinya yang 8GB atau yang 12GB gitu kalau ada, biar tetap smooth gitu loh. Tapi dia nggak ada sih 12GB nya. Dan gua rasa sih RAM 6GB di tahun 2025 pakai Android 14 itu agak lemot aja gitu. Kebayang nanti kalau update software bakal gimana lagi. Kalau soal dukungan stereo speaker, ini dia sampai punya 4 immersive yang berbasis Dolby Atmos. Jadi ada 4 lubang di samping bodinya, posisinya ada di sebelah kanan dan kiri tablet, posisinya landscape. Jadi ini nanti suaranya bakal keluar stereo atau muncul dari kanan dan kiri. Kualitasnya makin imersif berkat teknologi Dolby Atmos yang juga disematkan di sini. 4 speaker yang ada dipadukan dengan rongga untuk volume yang lebih besar. Suaranya bisa dihasilkan sinematik seperti ini. Pokoknya bagus sih, menurut gue kayak no complain lah gitu. Dan untuk feel ngetik di layar tablet, sejujurnya gue nggak gitu nyaman gitu ya. Dan gue juga tipikal yang sering typo karena mungkin kegedean juga, satu juga nggak kebiasa. Jadi gue harus bawa keyboard tambahan kayak gini. Kebetulan gue cuman beli di marketplace, harganya murah sekali gitu ya. Tapi nggak perlu experience ngetik bakal sangat enak, karena setahu gue juga nggak ada tuh keyboard tambahan ataupun stylus tambahan yang official dari Oppo-nya. Jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi emang harus dieksplor aja sih third party-nya. Kalau misalnya gue beli ini 39.000 tapi tanpa touchpad, hanya keyboard aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Tapi kalau yang pakai touchpad sih gue lihat harganya di 100 ribuan, yang paling termurahnya. Ya cukup oke lah menurut gue ya. Konektivitas keyboardnya juga nyaman, gampang banget dipakainya, tinggal bluetooth aja, agak jauhan dikit tetap masih connect. Rasanya emang kayak nggak pakai laptop tapi serasa pakai laptop, dan rasanya jauh lebih santai aja, lebih produktif, kerja lebih seru, di mana aja bisa gitu ya. Oke, kita bahas sedikit kamera ya. Coba kasih komentar sedikit soal kameranya gimana. Untuk bagian kameranya sebenarnya ini kalau buat meeting itu udah aman banget karena dia ada filter percantik juga. Tapi kalau lo bandingin sama iPad Gen 10 yang punya adik gue itu nangis sih. Karena jauh banget ya kualitasnya. Secara dari harga juga beda ya, Wak, setengah harganya. Jadi lo gak usah kebanyakan gaya lah yang mau kamera tablet bagus gitu tapi harganya cuma 4 juta. Ya tolonglah realistis saja gitu ya. Untuk hasil foto-foto dan perekaman videonya yang dipakai Oppo Pad Neo ini cukup bagus sih menurut gue. Coba deh lihat nih. Bisa buat foto tugas, scan QR code atau foto dokumen juga. Dan kamera depan juga oke, dia dipakai buat zoom, dipakai Google Meet. Cuman jangan harap lah bisa selfie estetik gitu ya, karena emang bukan segmennya aja. Tapi kalau lihat hasilnya yang seperti ini tetap cantik karena ada namanya filter retouch atau percantik tadi. Kesimpulannya,
Overall, spesifikasi body, desain, kamera, storage, performa, Oppo Pad Neo ini bisa jadi salah satu pilihan untuk bapak ibu yang mau beliin tablet buat anak, atau buat lo yang mau kerja juga, nambah-nambahan di luar freelance segala macam. Karena emang cukup oke lah gitu. Cuman secara spesifik siapa aja sih target marketnya? Pertama, buat lo yang cari tablet kerja ringan, mahasiswa atau freelancer yang sering mobile, terus orang tua yang lagi cari tablet aman buat anak, terus pengguna casual kayak gue yang suka hiburan, browsing, ngetik-ngetik. Dan harga 4 jutaan lo dapat layar 2,4K yang ukurannya cukup lega, 11,4 bisa masuk tas gitu ya, tote bag. Bodinya aluminium, ringan juga. Speakernya Dolby Atmos, baterainya jumbo, support fast charging, Android 14, UI-nya juga cukup clean. Cuman inget ya, seperti yang gue sarankan, belinya RAM-nya minimal 8GB. Terus tambahan aksesorisnya belum ada yang resmi official, jadi lo harus explore dari third party. Terus kameranya bukan yang gimana-gimana, jadi emang gak support aja, bukan unggulan lah gitu ya. Dan lo bisa beli ini di e-commerce atau kita masukin di keranjang buat lo beli sekarang juga. Menurut gue bisa dipertimbangkan lah yang satu ini, karena dari secara harga gitu ya, meningkatkan produktivitas dan fungsionalnya sih dapat gitu. Jadi bisa jadi salah satu tablet yang akan gue rekomendasikan sih. Oke deh, paling itu aja dari gue ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Jangan lupa kunjungi juga website pemchannel.com supaya kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yas dan Randi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.